Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pecinta filsafat, selamat datang kembali di channel Philosophy of Science. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu filsuf dunia yang terkenal dengan aliran filsafatnya, Marxisme, serta sederet karya berupa buku yang berjudul The Communist Manifesto dan Das Kapital. Ya, beliau adalah Karl Marx. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Lahir dengan nama Karl Heinrich Marx, pencetus aliran filsafat Marxisme ini lahir pada 5 Mei 1818 di kota Trier, Rusia, Jerman. Marx merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara anak pasangan Heinrich dan Henrietta Marx. Ayahnya Heinrich adalah seorang pengacara sukses sekaligus seorang aktivis reformasi Prusia. Meski kedua orang tuanya memiliki akar Yahudi, tetapi ayahnya Heinrich kemudian memeluk agama Kristen pada tahun 1816 saat berusia 36 tahun. Karl Marx wafat pada 14 Maret 1883 di London. Pada pusaranya tertulis kalimat yang menjadi penutup buku terkenalnya The Communist Manifesto, Workers of all lands unite, yang artinya, bersatulah seluruh pekerja di dunia. Filsafat Marx sangat mempengaruhi perjalanan politik Rusia dan Eropa Timur pada abad ke-20. Marx termasuk filsuf yang dikagumi di Eropa dan Amerika hingga tahun 1960-an. Filsafatnya sangat dipengaruhi oleh filsafat dialektika Hegel, tetapi beliau menolak konsep idealisme Hegel beserta konsep kebenaran absolut. Beliau kemudian mengajukan konsep dialektika materialisme dan menjelaskan 3 sisi konflik antar kelas ekonomi. Sisi pertama yaitu sisi para tuan tanah melawan sisi kedua kelas menengah, menghasilkan sisi ketiga yaitu para pekerja. Visi Marx selanjutnya adalah tesis yang berupa kapitalisme melawan antitesis berupa kaum pekerja yang akan menghasilkan sintesis sosialisme. Alasan Marx mengapa memilih sosialisme adalah karena sosialisme dianggap sebagai sistem yang paling efisien. Jadi, penjelasannya benar-benar hanya dari sisi efisiensi tanpa mempertimbangkan moral. Sosialisme Marx adalah hasil alamiah dari operasi kondisi ekonomi oleh manusia. Perbedaan antara dialektika Hegel dengan dialektika materialisme milik Marx terletak pada alur proses. Dialektika Hegel menyatakan bahwa sejarah proses terbentuknya ide atau pemahaman manusia kemudian dapat mendorong perubahan sosial politik. Sebaliknya, dialektika materialisme Marx justru menganggap bahwa proses transformasi ekonomilah yang mendorong cara berpikir manusia untuk menimbulkan ide atau konsep baru. Beliau memandang bahwa pikiran manusia sebagai institusi yang aktif dapat beradaptasi dalam menanggapi kondisi lingkungan. Pada bukunya Das Kapital Jilid 1, bab 7, Marx menyatakan bahwa secara alami manusia membuat transformasi alam menggunakan kaum pekerja. Kemudian terjadilah transformasi dari kekuatan alam menjadi kekuatan kaum pekerja dengan alasan bahwa kaum pekerja adalah sebuah aktivitas mental psikologis yang simultan. Kerja adalah aktivitas sosial, bentuk dan kondisi kerjanya ditentukan secara sosial dan selalu berubah bersama berjalannya waktu. Marx membedakan antara alat produksi dan hubungan produksi. Alat produksi adalah tanah, bahan baku, sumber daya, teknologi, dan lain-lain.
Hubungan produksi adalah kontrak yang digunakan ketika menguasai atau menggunakan alat produksi. Beliau mencatat adanya perubahan pada cara produksi saat feodal menjadi penguasa tanah hingga kapitalis menjadi penguasa modal. Pada masyarakat feodal, alat produksi tidak cepat berubah dibandingkan dengan masyarakat kapitalis yang alat produksinya berubah lebih cepat. Misalnya, teknologi muncul terlebih dahulu daripada aturan kontraknya. Ketidaksetimbangan antara alat dan hubungan produksi inilah yang menjadi penyebab utama pertentangan kelas yang ditandai dengan konflik ekonomi politik. Hubungan sosial yang menyangkut faktor produksi ini mempengaruhi hubungan antar individu sekaligus hubungan antar kelas. Sebagai seorang ilmuwan dan seorang materialis, Karl Marx tidak mendefinisikan kelas sosial sebagai subjek dengan masing-masing individu yang saling mengidentifikasi, tetapi sebagai objek yang diakses sebagai sumber daya yang saling berkonflik dan bersaing sebagai suatu kenyataan sejarah. Kemudian Marx menyerang ideologi yang menghilangkan semangat untuk memiliki kekuatan pekerja di bawah kapitalisme. Ideologi ini dianggap secara politis sengaja dikukuhkan para kapitalis untuk menjaga kekuasaannya dengan menekankan bahwa pekerja adalah kelas di bawah kapitalis secara sosial. Lebih jauh, beliau juga menyerang agama karena agama dianggap sebagai alat ideologis. Ia menuliskan di dalam bukunya, penderitaan religius merupakan ungkapan dari penderitaan yang nyata sekaligus sebuah protes untuk penderitaan yang nyata. Agama adalah keluh kesah kaum yang tertindas, hati dari dunia yang kejam, dan jiwa dari ketidakpedulian. Agama adalah candu bagi masyarakat. Marx membagi kapitalis menjadi dua, yaitu kapitalis industrialis dan kapitalis pedagang. Kapitalis industrialis adalah kapitalis yang menguasai alat produksi untuk memproduksi barang, sedangkan kapitalis pedagang adalah kapitalis yang menguasai hasil produksi dari kapitalis industrialis untuk dijual ke pasar. Kapitalis membeli barang dari satu pasar untuk dijual ke pasar yang lain dengan hukum penawaran dan permintaan. Berdasarkan hukum pasar itulah terjadi perbedaan harga jual dan beli yang menjadi keuntungan bagi para kapitalis pedagang. Kaum kapitalis ini sebenarnya mengambil untung dari perbedaan harga yang diberikan oleh kaum pekerja sebagai gajinya dengan harga jual di pasar. Singkatnya, keuntungan diperoleh dari kelebihan harga jual pasar daripada yang dibayarkan kepada pekerja pemroduksi barang atau jasa. Kapitalis ini tumbuh dengan cepat karena mereka menginvestasikan kembali sebagian keuntungannya kepada alat produksi, seperti teknologi, peralatan, dan lain-lain. Jadi, kelas kapitalis ini secara cepat memperbarui alat produksi. Kapitalis akan semakin agresif menginvestasikan uangnya pada teknologi dan semakin sedikit menginvestasikan uangnya pada faktor pekerja. Karena pada dasarnya, keuntungan produksi diperoleh dari faktor pekerja. Menurutnya, pada suatu saat terjadi kondisi dengan keuntungan yang akan habis akibat sumbangan faktor buruh yang terlalu kecil. Pada saat itulah terjadi krisis atau resesi ekonomi. Tidak ada pilihan lain bagi para kapitalis untuk kembali fokus menginvestasikan uangnya pada faktor pekerja. Keuntungan kembali mulai diperoleh dan ekonomi kembali menggeliat tumbuh. Menurutnya, logika lingkaran bisnis
ekonomi tumbuh, resesi, dan kembali tumbuh yang terjadi dalam jangka panjang akan memperkaya dan memperkuat kelas kapitalis, namun akan memiskinkan dan melemahkan kelas pekerja atau buruh. Dengan logika seperti itu, Marx mengajukan solusi untuk mengatasi kondisi tersebut dengan menyerahkan alat produksi di bawah kendali kaum pekerja. Ia meyakini jika alat produksi ada di bawah kendali para pekerja, terjadilah hubungan yang setara dan sistem produksi menjadi tidak rentan krisis ekonomi. Permasalahannya kemudian adalah para kapitalis tidak memberikan cara yang layak kepada kaum pekerja untuk menguasai alat produksi. Umumnya, negosiasi antara kapitalis dengan pekerja sulit tercapai dengan cara damai, dan hampir dapat dipastikan bahwa negosiasi dilakukan dengan kekerasan. Beliau menyalahkan kaum kapitalis yang menggunakan penguasa untuk tidak pernah secara sukarela menyerahkan penguasaan ekonominya. Lebih jauh, dia memberikan proposisi bahwa untuk mendirikan sistem sosialisme, kekuasaan diktator sementara oleh kaum pekerja harus ada. Filsafat Marx ini menyebar ke seluruh dunia. Di Rusia, filsafat Marx diterjemahkan dalam Revolusi Rusia oleh Vladimir Lenin dengan revolusi Bolsheviknya. Di Cina, Mao Zedong memandang kaum petani sebagai lawan dari tuan tanah, sebagai analogi kaum pekerja melawan kaum kapitalis. Revolusi komunis Cina ini dicoba dibawa ke Indonesia oleh petinggi PKI. Dan puncaknya adalah gagalnya revolusi 1965. Sejarah mencatat bahwa komunisme di Uni Soviet dengan pusat di Rusia runtuh pada akhir abad ke-20. Banyak yang memperkirakan bahwa era tersebut sebagai tanda keunggulan kapitalisme terhadap komunisme. Tetapi sejarah masih menunggu apakah komunisme benar-benar kalah terhadap kapitalisme dengan munculnya Cina sebagai kekuatan ekonomi raksasa yang mengimbangi Eropa dan Amerika Serikat yang kapitalis yang mengalami krisis ekonomi di awal abad ke-21. Saat ini, Amerika Serikat sedikit memodifikasi keyakinan kapitalismenya dengan yang salah satunya menyatakan bahwa negara tidak ikut campur tangan dalam pasar bebas, seperti memberikan kucuran dana pada perusahaan swasta yang bangkrut untuk menyelamatkan ekonomi Amerika dari kehancuran. Langkah ini sebenarnya tidak akan dilakukan jika negara menganut kapitalisme murni. Di lain pihak, Cina sebenarnya juga bukan penganut komunisme yang murni, karena secara ekonomi, Cina justru menerapkan kapitalisme. Sejarah tampaknya harus mencatat bahwa filsafat kapitalisme dan komunisme memang harus memodifikasi dirinya sendiri agar selamat dari kepunahan. Oke sobat, bagaimana pendapat kalian tentang pemikiran Karl Marx, si bapak komunisme? Sangat jelas bahwa komunisme merupakan terminologi yang sensitif. Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam satu abad ke belakang, pemikiran-pemikiran Karl Marx ini jelas menuai kritik. Tetapi gagasan beliau tentang sosial politik ini masih dapat digunakan sebagai alat analisa dalam ilmu-ilmu sosial. Sekian video kali ini, semoga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah ilmu dan memperluas wawasan berpikir sobat-sobat semua. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan komen ya.